hanya yang ada di Jawa Timur ini. Itu. Di Malaysia, pameran di sana, UMKM akan ikut itu. Akan ikut. Makanya kita menjaga bagaimana supaya UMKM ini betul-betul standar yang ditentukan undang-undang yang ada di Indonesia. Iya. Tapi Pak Imam, sejauh ini sebenarnya kalau pemasaran sampai luar negeri itu di wilayah mana sih yang sudah dilakukan Pak Imam? Nah, sementara ini masih Singapura, Malaysia, Brunei. Tetapi mudah-mudahan nanti untuk di luar makanan itu mungkin seperti tenun, apa kita akan koordinasi dengan Kadin, dengan pemerintah, bagaimana nanti bisa mengikuti di luar negeri. Mungkin biasanya kan diuji dulu. Nah, umpamanya di Jawa Timur yang urusan pertama atau yang gimana, nanti otomatis pemerintah yang akan membantu itu dipasarkan untuk luar negeri, dan Asitra ini ikut mendampingin. Saya kira begitu itu. Iya. Kemudian kita kembali ke pendengar lagi nih Pak Imam dari Pak Suroso. Kalau pariwisata di Banyuwangi sekarang bagaimana Pak? Dulu kan Banyuwangi termasuk ngehits karena masih dekat dengan Bali. Orang-orang habis dari Bali kadang mampir ke sana. Setelah pandemi ini bagaimana Pak? Jadi Banyuwangi ini saya pantau dan saya kesempatan pulang dari Banyuwangi kan tadi jam 4 pagi. Jadi saya setiap minggu itu juga di Banyuwangi kesempatan 2 minggu termasuk tadi malam. Itu memang cukup bagus di sana. Jadi bukan hanya ke Bali saja, kalau perlu yang dari Bali akan saya tarik ke Banyuwangi itu. Tetapi ya teman-teman di Bali lah yang untung, karena saya informasikan begitu, jadi langsung di Bali dengan teman-teman usaha di Bali dibawa ke Banyuwangi. Bahkan dia menyampaikan, terima kasih Pak Imam, itu Bali tambah wilayah lagi, yaitu Banyuwangi, yang nggak apa-apa karena saya di Surabaya. Tapi itu bahkan sekarang ini ada lagi, kalau saya ke Banyuwangi kadang-kadang kan seperti Pulau Merah, Ijen, kan sudah terkenal. Sekarang ini ada namanya Teluk Biru, ada Teluk Pampang. Makanya saya kalau di video saya menyatakan petualangan pariwisata, karena masih belum banyak wisatanya, tetapi keindahannya, kesejukannya, alaminya itu. Nah itu mungkin didukung juga kalau transportasinya nih Pak Imam. Biasanya kan kalau tempat-tempat yang mungkin belum mudah untuk dijangkau, itu kan akhirnya kan masyarakat juga wah susah nih Pak mau ke arah ke sana, misalnya nggak memiliki kendaraan pribadi. Nah itu bagaimana Pak Imam? Jadi sekarang itu tidak usah kalau ke Banyuwangi. Memang di Banyuwangi hotel ini harganya agak meningkat. Dalam arti sulit untuk membuat hotel, maunya saya supaya agak ringan, tetapi karena mungkin ramai terus, jadi hotel ini kalau kita mau membuat hotel kelihatannya masih hitung-hitung, karena di sana full terus itu. Tetapi di sana ada homestay, tapi kelasnya pun kelas hotel. Kalau soal untuk transportasi tidak usah khawatir itu. Di sini bisa naik dari Bungurase, bisa naik kereta api, bisa naik pesawat. Di sana pun ada yang menjemput. Jadi tidak kekurangan elop untuk bis, untuk mobil-mobil kecil sudah siap di Banyuwangi. Termasuk saya sendiri, saya juga sudah siap di sana itu. Jadi nggak usah khawatir kalau ke Banyuwangi. Hanya hotelnya memang harganya agak luar biasa ya. Agak standar itu karena terlalu ramai kelihatannya kan begitu. Iya. Nah, Pak Imam, ini ada juga yang menanyakan Bu Maria di Gresik. Pak, apakah dari Asitra itu juga membuat paket-paket trip liburan gitu Pak, dengan biaya dan juga budget yang cukup bisa dirogoh oleh masyarakat, kemudian bisa menghubungi siapa? Kemudian dari Pak Waris di Surabaya juga sekarang bisa jadi destinasi wisata Pak. Mungkin Asitra juga bisa ikut promoin untuk Malaysia, karena sudah banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan wisata dalam kota. Silakan Pak Imam. Ya, jadi biasanya yang di sini itu kan terlalu dibanggakan ke Bangkok, ketiga negara. Kan begitu Bu, umpamanya Malaysia, Singapura, atau kemana tiga negara. Tetapi Asitra ini berusaha bagaimana bisa mendapatkan devisa yang berguna untuk pemerintah
bangsa dan negara. Artinya bagaimana kita menarik rekan-rekan kita Malaysia yang di Singapura bisa ke Jawa Timur, khususnya umumnya ya di Indonesia. Jadi betul-betul ada pemasukan devisa. Soal paket-paket, kita pun ada Ibu, paket yang khusus contoh visitor perharinya itu yang sangat rendah sekali. Tapi jadi cuman begini, kita tidak boleh selalu membanggakan contoh visitor kota Surabaya. Ini kurang disukai. Jadi kalau kita membuat visitor umpamanya Surabaya, Sidoarjo, Gresik, atau Surabaya, Sidoarjo. Jadi nggak bisa Sidoarjo aja. Kita tidak berkolaborasi karena untuk memeratakan tempat destinasi itu yang disenangi oleh masyarakat khususnya yang termasuk lokal. Termasuk nggak kalah pentingnya kita juga membuat untuk contohnya Wali 5, Wali khusus Gresik, termasuk Bangkalan kita ada itu. Kalau untuk liburan mungkin untuk anak sekolah kita memberikan harga khusus yang sesuai kemampuannya. Kemampuanmu itu piro. Kan itu gampangan itu kan. Ya gitu. Iya. Baik, kemudian dari Bu Kesi di Surabaya, kalau warga asing terutama Malaysia nih Pak, apakah juga suka berwisata ke Indonesia, khususnya di Jawa Timur? Nah, silakan Pak Imam. Oh, suka sekali Bu. Kemarin waktu mengadakan picu-picu ini, EO-nya yang Malaysia itu suka. Bahkan ke Bromo itu aja suka juga. Makanya kan apa itu dari pengurus ASITA kan juga diundang di wilayah Kucing di sana pun juga digratiskan lah semuanya. Karena mungkin pelayanannya di Bromo itu senang, terus pengurus ASITA diundang ke wilayah Kucing ke sana. Yang mudah-mudahan Jawa Timur nanti bisa ganti mengundang di sana untuk saya tunjukkan keindahannya yang ada di Jawa Timur ini. Amin. Nah, kalau tadi kan Pak Imam sempat menyampaikan kalau dari Malaysia kan kesini juga tuh untuk mempromosikan tempat-tempat wisata juga gitu ya Pak Imam. Yang paling banyak dipromosikan di wilayah mana sih Pak itu? Wisata di Malaysia? Banyak itu juga ada di Johor juga tentang rumah sakit Penang yang kemarin itu 22 rumah sakit yang di Malaysia ikut ke sini Bu. Oh ya? Untuk perwakilan untuk memasarkan supaya maksudnya masyarakat Jawa Timur ini termasuk Indonesia Timur kan dinilai Malaysia kan banyak yang berobat di sana. Tapi kalau melalui travel agent dia memang memberikan komisi sangat bagus itu Bu. Contoh aja bayi tabung lebih murah pun pengurus ASITRA membawa ke sana pun diberikan komisi 100 juta. Nah ini ASITRA sekarang ini masih berencana untuk bisa kerjasama dengan kota Surabaya dan Jawa Timur untuk melakukan ini Bu, apa itu kesehatan itu, turisme kesehatan ini sampai sekarang kan belum tuntas. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dan kelihatannya di Surabaya 17 rumah sakit tipe A dan tipe B siap mendukung dan itu pun juga sesuai dengan Kemenkes ya Bu, itu yang diperbolehkan. Mudah-mudahan nanti maksudnya daripada dibawa ke Malaysia, ke Penang atau ke Singapura, ya lebih baik dibawalah ke rumah sakit yang ada di Surabaya karena pandemi itu kan masih cukup lama kan 2 tahun. Tetapi paling tidak sudah mulai menutup dan itu sudah mulai seimbang intinya itu. Artinya kalau ditambah Lebaran ini, apakah kemungkinan istilahnya target bisa terpenuhi Pak? Targetnya bisa melebihi Bu kalau Lebaran ini nanti. Oh gitu. Hanya lihat situasi pemerintah nanti membuat peraturan atau ketentuan seperti apa. Kita berbicara begini nanti ternyata ada kebijaksanaan, ada ketentuan lain karena situasi yang berbeda. Benar. Gitu. Iya. Baik, Pak Imam, ada harapan mungkin atau himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar El Sinta ini Pak Imam? Ya, saya mengharapkan
kepada pendengar Cinta ini bahwa di Jawa Timur ini lebih dari 900 destinasi itu sebenarnya cukup baik, alami dan indah. Itu jadi kalau sudah pernah keluar negeri satu kali, ya paling tidak harus tahu lah yang lokal itu bagaimana keindahannya. Itu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam waktunya bersama El Sinta. Ya, terima kasih Ibu Yuyun dan warga pendengar Asinta. Ya, sukses ya Pak Imam. Terima kasih, terima kasih. Demikian tadi pendengar Ketua Asosiasi Internasional Mitra UMKM dan Pariwisata atau ASITRA, Imam Mahmudi.